adik-adik sahabat matematika muda, tahukah kalian apakah itu segi empat tali busur? Yaitu segi empat yang keempat titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, atau segi empat yang dibentuk oleh empat buah tali busur. Ya, nama lainnya adalah segi empat siklik ya, atau cyclic quadrilateral. Nah, hal-hal istimewa apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya? Yang pertama, mari kita lihat. Apabila dalam segi empat tali busur, kita mempunyai dua buah diagonal yang saling berpotongan, yaitu tali busur AC dan tali busur BD, berpotongan di titik O, maka ada rumus perpotongan diagonal, yaitu OA dikali OC sama dengan OB dikali OD. Ya. Ini supaya mudah diingat, kita akan sebut ini adalah rumus potongan. Dua buah tali busur berpotongan di titik O. Maka titik O akan menjadi titik yang berkuasa. Ya. Apakah itu kuasa titik O? Mulailah dari O, OA dikali potongan OC sama dengan potongan OB dikali potongan OD. Ya. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan rumus potongan ini, kita mulailah dari titik yang di tengah. Ya, ini kuasa titik O. Oke. Lalu bagaimana jika tali busur berpotongan di luar lingkaran? Contoh diagram di bawahnya, BA tali busur, CD tali busur diperpanjang hingga berpotongan di titik P, ya. Maka sekarang titik yang berkuasa adalah titik P, ya. Bagaimana rumus kuasa titik P? Kita akan sebutkan rumusnya mulai dari P, yaitu potongan PD dikali seluruhnya PC sama dengan potongan PA dikali seluruhnya PB. Oke. Jadi potongan dikali panjang seluruhnya sama dengan potongan dikali panjang seluruhnya. Dan rumus ini selalu kita mulai dari titik P. Nah, ini adalah kuasa titik P, di sini adalah kuasa titik O. Oke, so kita punya dua rumus kuasa titik ya. Lalu masih ada lagi yang istimewa yang disebut dengan dalil Ptolemeus ya. Bagaimana menghafalkannya? Hasil kali kedua diagonal dalam segi empat tali busur sama dengan jumlah dari perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan. Gampang ya? Itu kata-katanya untuk membantu kita menggunakan rumus. Hasil kali diagonal jadi AC dikali BD sama dengan jumlah dari perkalian sisi yang berhadapan. AD kali BC ditambah sisi berhadapan AB dikali DC. Nah, itu adalah dalil Ptolemeus ya. Ada satu lagi yang istimewa, bagaimana jika perpotongan garis ini dengan sebuah garis lain yang berupa garis singgung. Nah, ini adalah rumus yang disebut oleh bule, itu rumus secant tangent ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, secant itu garis yang memotong lingkaran di dua titik ya. Jadi ini adalah garis potong secara sederhana ya. Tangent itu adalah garis singgung. Jadi PA itu garis yang menyinggung lingkaran hanya di sebuah titik A. Perbedaannya kalau tadi PAB dia adalah secant ya. Jadi garis potong karena memotong lingkaran pada dua titik. Sehingga kita menyebutkan rumusnya PA kali PB. Nah, di saat garis dari P ini merupakan garis singgung, kita tidak bisa mengikuti yang tadi ya, karena tidak ada titik lain di samping A. Berarti kita akan sebutkan dua kali, PA dikali PA lagi. Sehingga kita tulis rumusnya jadi PA kuadrat. Ya. Lalu sama dengan potongan kali seluruhnya, PB dikali PC ya. Dan sekali lagi titik yang berkuasa adalah titik P. Jadi kita akan sebutkan rumusnya dari P. PA kali PA atau kata lainnya PA kuadrat
sama dengan PB dikali PC. Potongan dikali seluruhnya. Ini adalah rumus secant tangent atau rumus potongan garis singgung. Garis potong dan garis singgung. PA kuadrat sama dengan PB dikali PC. Nah, kita akan gunakan rumus-rumus ini untuk menyelesaikan soal yang pertama. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Tali busur berpotongan di titik E. Maka sekarang ini adalah kekuasaan berada di E. Kita akan sebutkan rumusnya. Potongan dikali potongan sama dengan potongan dikali potongan. Jadi kita akan punya EA dikali EC sama dengan EB dikali ED. Nah, ini adalah rumus potongan. Oke. EA adalah X dikali EC 9, EB sama dengan 8 dikali ED 18. Maka 9X sama dengan 18 kali 8 atau X sama dengan 18 dikali 8 per 9, kita bagi 2, maka X sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2, 2 kali 8 sama dengan 16. Dengan demikian kita mendapatkan nilai X yaitu panjang potongan AE sama dengan 16 satuan. Mudah bukan? Nah, kita akan lihat kasus yang berikutnya. Bagian A sudah, sekarang bagian B. Yang kita punya pada diagram B adalah dari titik A ditarik garis singgung sampai titik B. Oke. Lalu dari titik A ada sebuah garis memotong lingkaran di titik C dan titik D. Berarti yang kita punya adalah yang terakhir tadi di kertas rumus, itu rumus secant tangent. Kata bule ya. Sedangkan kita akan mengucapkan ini rumus garis potong dan garis singgung. Garis potong ACD, garis singgung AB. Maka rumusnya kita akan mengulang si garis singgung ya. Jadi AB kali AB atau AB kuadrat sama dengan potongan kali seluruhnya. Awas, potongan dikali seluruhnya dari A. Berarti AC dikali AD. Sedangkan AB adalah 24 kuadrat. AC itu 18 dan seluruhnya harus kita jumlah. 18 ditambah X. Jadi bukan hanya 18 kali X. Itu adalah melanggar rumus ya. Maka 24 kuadrat itu sama dengan 576 sama dengan 18 kali 18 324 ditambah 18X ya. Lalu kita kurangin 576 dikurangi 324 sama dengan 18X. Maka 18X sama dengan 252 dan X sama dengan 252 dibagi 18 yaitu 14. Maka kita dapatkan panjang CD adalah 14. Oke. Nah, berikutnya gambar yang C. Kita punya titik A di luar lingkaran. Sekarang adalah kuasa titik A. Sebuah garis singgung dan sebuah garis potong. Ya, rumus secant tangent. Garis singgung kita akan ulangi AD dikali AD atau AD kuadrat saja. Sama dengan potongan dikali seluruhnya. Berarti AB dikali AC. Oke, AD adalah 5 akar 3 kuadrat. AB adalah X. Dikali AC berarti seluruhnya ya, X tambah 10. Kita distributif. Dan ini 5 kuadrat 25. 25 dikali 3 sama dengan 75. X kuadrat ditambah 10X. Oke, kita akan rapikan. X kuadrat tambah 10X dikurang 75 sama dengan 0. Lalu kita faktorisasi aljabar. X kuadrat itu dari X kali X. Hasil kalinya minus 75. Tapi jumlahnya harus 10. Maka kita ambil 15 dikali 5. Minus 75. Minus 5. Tambah 15. Lalu hasil kali sama dengan 0.
Nanti ini X-nya minus 15 berarti tidak mungkin ya, karena panjang ruas garis AB. Kita akan ambil yang ini saja. Ya, yang ini TM, tidak mungkin. Jadi X minus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, panjang AB adalah 5 satuan. Oke. Nah, berikutnya yang bagian D. Masih ada garis singgung AB, X. Lalu kita punya garis potong. Hati-hati, garis potongnya harus kita lanjutkan ya. Ini jebakan. Nah, lanjutkan sampai memotong lingkaran di sini. Jadi kita perpanjang sendiri sampai titik ini. Lalu kita kasih nama ya. Karena gambar aslinya kan tidak ada. Ini titik D. Maka kita akan pakai rumus garis potong dan garis singgung. Rumus secant tangent ya. Yaitu garis singgungnya AB kuadrat sama dengan potongan dari titik A ya, karena ini kuasanya titik A. AC dikali potongan dikali seluruhnya. Tadi kalau AC dikali AO salah ya. Jadi harus AC dikali AD. Harus seluruhnya garis ini. Nah, AB adalah X kuadrat. AC 16 dikali AD, AD itu dari 16 ditambah 10 ditambah 10. Karena jari-jari lingkaran sama, ini 10, oke? Jadi X kuadrat sama dengan 16 dikali 10, 36, ya. Nah, X saja berarti akar dari 16 dikali 36, gak usah dihitung, karena langsung tarik akar, hasilnya bagus, 4. Akar 16 4, akar 36 itu 6. Jadi nilai X sama dengan 24 satuan. Untuk soal berikutnya, kita akan menggabungkan antara rumus potongan dengan rumus secant tangent ya. Untuk rumus potongan, bila tali busur berpotongan di O, maka kuasa titik O ya, yaitu potongan OA dikali potongan OC sama dengan potongan OB dikali potongan OD. Jadi ini semua potongan. Oke, gampang diingat ya. Sedangkan kalau rumus secant tangent atau garis potong dan garis singgung, itu kita akan mulai dari kuasanya titik P ya. Jadi garis singgungnya ini PA kuadrat sama dengan potongan dikali seluruhnya, PB dikali PC. Nah, kita gabungkan dua rumus ini dalam satu soal, yaitu ada sebuah lingkaran berpusat di O. Jadi diameternya adalah PR. Jari-jari lingkaran sama dengan 2 akar 10 ya. Berarti OP 2 akar 10. OR 2 akar 10. Ya. Lalu ada titik A di luar lingkaran, di mana di sini dibuat garis singgung AD yang panjangnya 6 akar 3. Ada garis potong ABC, panjang AB sama dengan 6 satuan. Panjang BC belum diketahui, ya. Yang ditanya adalah berapakah panjang apotema dari tali busur BC. Apakah itu apotema? Garis yang jarak dari pusat lingkaran ke tali busur ya. Apotema adalah OQ. Nah, apotema selalu tegak lurus pada tali busur dan membagi tali busur menjadi 2 bagian sama panjang. Harus tegak lurus ya. Ini dia apotemanya adalah OQ. Itu yang ditanya, berapa panjangnya. Oke, berarti kita punya rumus potongan, kuasanya adalah titik Q, mulai dari tengah ya. Dan kita punya juga rumus garis singgung dan garis potong, kuasa titik A. Oke, nah yang akan kita gunakan adalah kuasa titik A dulu ya, karena lebih banyak data yang diberikan. Menurut rumus secant tangent ya, maka kita tulis AD kuadrat sama dengan AB dikali AC. AD kuadrat adalah 6 akar 3 kuadrat. AB adalah 6 satuan. Dan AC itu seluruhnya berarti 6 ditambah BC. Nah, kita akan kuadratkan.
6 kuadrat 36. 36 dikali 3 berarti 108. Sama dengan 6 kali 6, 36 ditambah 6BC. 108 dikurang 36 kita dapatkan 72 sama dengan 6BC. Dari sini BC sama dengan 72 dibagi 6 yaitu 12 satuan. Nah, panjang BC 12 terbagi 2 oleh Q. Sehingga di sini kita punya BQ itu 6 satuan dan CQ juga 6 satuan. Lalu kita akan gunakan rumus potongan ya. Kuasa titik Q. Ketika tali busur berpotongan di Q, maka bagaimana menyebutkan rumusnya? Potongan dikali potongan, yaitu QP dikali QR sama dengan potongan dikali potongan, QB dikali QC. QP berapa panjangnya? Kan jari-jari 2 akar 10, tapi kita tidak mengetahui panjang apotema OQ. Maka ini kita akan misalkan dengan huruf X ya. Sehingga panjang QP itu sama dengan 2 akar 10 ditambah X. Sedangkan QR berapa panjangnya? Jari-jari diketahui adalah 2 akar 10. Maka QR ini 2 akar 10 minus X. Sama dengan QB 6 dan QC juga 6. Oke. Kita boleh kalikan satu per satu ya. 2 akar 10 dikali 2 akar 10 berarti 4 dikali 10 sama dengan 40. Perkalian lagi, 2 akar 10 dikali min X dengan 2 akar 10 dikali plus X, hasilnya 0. Oke. Lalu kita tulis saja 2 akar 10X minus 2 akar 10X minus X dikali X itu minus X kuadrat sama dengan 36. Oke, ini boleh habis sehingga yang kita punya adalah 40 min X kuadrat sama dengan 36 berarti X kuadrat sama dengan 4 dan nilai X adalah 2. Oke. Ini adalah panjang apotema. Apotema OQ sama dengan 2 satuan. Mari kita lihat soal yang ketiga. Pada diagram ini diketahui ada tali busur BD berpotongan dengan tali busur CE di titik F. Berarti ada rumus potongan dengan kuasa titik F. Ya, kita akan gunakan rumus kuasa titik F. Lalu ada lagi garis singgung AB dari titik A di luar lingkaran, titik B adalah titik singgung, dan ada garis potong AC. Garis yang memotong lingkaran pada dua titik C dan E ditarik dari A. Maka ini adalah rumus kuasa titik A, yaitu garis singgung dan garis potong. Masih ingat rumusnya? Ya. Pertanyaannya adalah carilah panjang FE dan panjang AE apabila diketahui jari-jari OB sama dengan 4. Berarti jari-jari OD juga sama, 4 satuan. Sedangkan panjang OF diketahui 2. Ya, maka langsung ya, 4 dikurang 2, kita akan mendapatkan panjang FD 2 satuan. Sedangkan panjang CF diketahui 3 satuan. Berapakah panjang FE? Itu yang ditanyakan. Nah, menurut rumus potongan, kita akan mulai dari titik F. Lalu kita sebut FB dikali FD sama dengan FC dikali FE. Ya. Yang ditanya adalah berapakah FE? FB
4 tambah 2 dikali FD sama dengan 2 sama dengan FC 3 dikali FE. Maka 3FE sama dengan 6 dikali 2 yaitu 12. Dari sini kita peroleh FE sama dengan 12 dibagi 3, 4 satuan. Lalu ditanya berapa panjang AE. Kita gunakan rumus secant tangent ya. Kuasa titik A, kita akan mulai AB kuadrat sama dengan potongan dikali seluruhnya. Berarti AE dikali seluruhnya ya. AE ditambah FE ditambah CF. Nah, ini seluruh garis potong. AB tidak ada. AE ditanya. Kalikan AE ditambah FE 4 tambah CF 3. Berarti AB kuadrat sama dengan AE dikali AE tambah 7. Nah, bagaimana ini? AB belum diketahui, AE ditanya. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah bahwa jari-jari tegak lurus pada garis singgung di titik singgungnya. Berarti titik B ini siku-siku ya, 90 derajat. Dengan demikian, pada segitiga FBA kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, segitiga FBA. Pythagoras. AB kuadrat ditambah sisi siku-siku BF kuadrat sama dengan sisi miring atau hipotenusa AF kuadrat. AB kuadrat masih belum diketahui. BF 4 tambah 2 berarti 6. 6 kuadrat sama dengan AF. AF itu adalah AE ditambah 4 karena kita sudah mendapatkan FE sama dengan 4. Dalam kurung AE ditambah 4 kuadrat. Oke, kita akan uraikan bentuk kuadrat ini ya. Boleh memakai cara manual AE tambah 4 dikali AE tambah 4 ya. Berarti kalau diuraikan AE tambah 4 dikali AE tambah 4 itu sama dengan, boleh kalikan satu per satu, AE kuadrat ditambah 4AE ditambah 4AE hasilnya adalah 8AE dan terakhir 4 dikali 4 itu 16. Oke. Lalu kita akan tulis AB kuadrat tambah 36 sama dengan AE kuadrat ditambah 8AE ditambah 16. AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah 8AE 16 dikurang 36 sama dengan minus 20. Nah, masih belum tahu berapakah panjang AE. Kita akan gabungkan dua persamaan ini karena di sini juga ada AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah 7AE. Oke? AB kuadrat kan sama dengan AB kuadrat ya. Maka kita akan gabungkan mereka menjadi ruas kanan sama dengan ruas kanan, yaitu AE kuadrat ditambah 8AE dikurang 20 sama dengan AE kuadrat ditambah 7AE, hilang AE kuadrat, 8AE dikurang 7AE sama dengan 20. Berarti AE sama dengan 20 satuan. Dengan demikian sudah terjawab soal yang ketiga. Lalu bagaimanakah menggunakan dalil Ptolemeus? Nah, kita akan coba ya memanfaatkan rumus ini untuk menyelesaikan soal berikutnya nomor 4 ya. Yang harus kita ingat dari dalil Ptolemeus adalah hasil kali diagonal sama dengan jumlah dari perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Oke.
Nah, di sini ada lingkaran dengan diameter AC, lalu segi 4 tali busur A, B, C, D dengan diagonal AC dan BD. Yang ditanya nanti adalah berapa panjang BD. Dan diketahui luas segitiga ADC sama dengan 50 satuan luas, sedangkan panjang AC 2 kali dari panjang AB. AC sama dengan 2X, AB sama dengan X, ya. Segitiga ADC adalah segitiga sama kaki dengan panjang DA sama dengan DC. Pertanyaannya, tentukan panjang BD. Ya, jika menggunakan dalil Ptolemeus, kita akan memakai hasil kali diagonal sama dengan perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan dijumlah. Oke. Nah, masalahnya kita belum punya panjang diagonal AC. Kalau ingin mendapatkan panjang diagonal BD, bagaimana cara mencari AC? Yang ada hanya luas segitiga ADC. Maka kita akan gunakan rumus luas segitiga ADC itu sama dengan setengah dikali AD dikali CD. Ya, 50 sama dengan setengah dikali AD kali AD saja karena sama kaki, ya. Sehingga kita punya AD kuadrat sama dengan 100, kalikan silang, ya kan? Maka AD sama dengan akar dari 100 atau AD sama dengan 10. Nah, di sini sudah ditemukan AD 10, CD 10. Berapa panjang AC? Kita akan gunakan teorema Pitagoras, ya. Sebenarnya untuk segitiga siku-siku, ini siku-siku karena sudut keliling yang ditutup oleh diameter, ya. Adanya pasti ini siku-siku. Jika dia sama kaki, maka ini sudutnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Kita punya perbandingan istimewa dari Pitagoras, yaitu sisi-sisinya akan selalu punya perbandingan tetap jika kalian punya sudut 45 derajat dan 45 derajat, yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Ya. Jika tidak terbiasa menggunakan rumus ini, boleh dilihat video dari channel Matematika Mudah yang membahas tentang turunan rumus Pitagoras, ya. Di sana dijelaskan dengan lengkap beserta contoh soal. Tetapi jika kalian ingin menggunakan teorema Pitagoras yang biasa, boleh, ya. Maka kita akan mencari panjangnya AC itu sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Akar dari ini AD sudah ada, ya. Karena sama kaki berarti CD juga sama dengan 10. Betul? AD-nya 10 kuadrat, CD-nya 10 kuadrat, berarti akar dari 100 tambah 100 itu adalah akar 200. Nah, 200 itu sama dengan akar 100 dikali akar 2 atau 10 akar 2. Ini panjang AC. Setelah mendapatkan AC, kita bisa mendapatkan AB karena berhubungan, ya. 1 banding 2, 2X dan 1X. Berarti panjang AB sama dengan setengah dari AC, ya. Setengah dikali 10 akar 2, panjang AB adalah 5 akar 2. AB sudah ditemukan. Kita juga perlu BC. Bagaimana cara menghitung BC? Pitagoras lagi, karena selalu ada sudut keliling ini yang ditutup oleh diameter atau sudut keliling dalam setengah lingkaran, dia pasti siku-siku. Ya. Nah, ini ada di bagian sudut-sudut pada lingkaran, ya, sudut dalam lingkaran, sudut keliling dan sudut pusat, ya. Boleh dilihat kembali video sebelumnya. Kita akan gunakan Pitagoras untuk mencari BC. Ya, ini pada segitiga ABC. Tadi Pitagoras juga, tapi pada segitiga ADC. Beda segitiga, ya.
BC sama dengan akar saja langsung ya, hipotenusa dan sisi siku-siku. Berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC sudah ada ya. Akar 200 boleh, 10 akar 2 boleh, tidak masalah ya. Akar 200 nanti dikuadratkan langsung hilang akarnya. Betul? AB ada di sini, 5 akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan akarnya hilang, tinggal 200. 5 kuadrat 25 dikali 2, 50. Jadi akar 200 dikurangi 50. Ya, kita dapatkan BC sama dengan akar 150. Jika disederhanakan ini jadi akar 25 kali 6 atau 5 akar 6 panjang BC ya. Akan kita tulis lengkap. BC sudah diketahui, udah dicari ya, 5 akar 6. AD adalah 10, CD 10 ya. AC tadi 10 akar 2. AB 5 akar 2. Nah, bagian terakhir adalah mencari panjang BD dengan menggunakan dalil Ptolemeus. Bagaimana bunyinya? Hasil kali diagonal kita tulis AC dikali BD sama dengan jumlah dari perkalian sisi-sisi yang berhadapan. AB dikali CD ditambah sisi berhadapan AD dikali BC. Ya, panjang AC sudah ada 10 akar 2. BD ditanya. Panjang AB 5 akar 2, panjang CD 10, panjang AD 10, BC adalah 5 akar 6. Oke, berarti ini 10 akar 2 dikali BD sama dengan 50 akar 2 ditambah 50 akar 6. Nah, untuk mendapatkan BD berarti harus kita bagi ya. Oke, kita akan pindah. BD sama dengan 50 akar 2 dibagi 10 akar 2. 50 akar 6 juga dibagi 10 akar 2. Sehingga BD sama dengan 5 ditambah ini 5 dengan akar 6 dibagi akar 2 jadi akar 3 ya. Berarti 5 akar 3. Nah, ini adalah panjang BD. Dengan demikian, semua soal-soal ini sudah kita selesaikan dan kita bahas beserta rumus-rumus yang digunakan. Jika penjelasan ini bermanfaat bagi kalian, tolong subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.